Nah, mungkin di Zoom Room ini saya melihat Bapak Ibu teman-teman sudah ada yang menjalankan bisnis ini sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, atau bahkan ada yang sudah 5 tahun ya, atau ada yang baru menjalankan bisnis ini, ada yang 2 bulan gitu ya. Nah, di sini pasti kita melihat kenapa kok hasilnya berbeda-beda gitu ya. Ada yang cepat, ada yang lama tapi memiliki pondasi bisnis yang kuat, ada yang cepat tapi mudah keropos juga pondasi bisnisnya gitu ya. Dan ada juga yang mungkin belum menemukan momentum di bisnisnya gitu. Dan ini sebenarnya tidak jauh dari sebuah standar yang harus kita lakukan, teman-teman, ya. Yang namanya sebuah pencapaian itu pasti akan disertai dengan pencapaian-pencapaian sebelumnya, gitu ya. Sama seperti juara sepak bola, gitu ya. Juara sepak bola, kenapa Cristiano Ronaldo menjadi seorang juara sepak bola? Karena Cristiano Ronaldo nyontek dari juara dunia sebelumnya, gitu ya. Dicontek bagaimana apa yang dilakukan, ya, apa yang menjadi standar sehingga menjadi seorang juara dunia, gitu kan. Nah, sama seperti di bisnis ini. Nah, Anda menjadi crown agency tentunya Anda juga pasti akan mencontek bagaimana sih standar-standar untuk menjadi seorang crown agency. Nah, kalau menjalankan bisnis ini di luar standar atau di bawah standar, tentunya akan sangat wajar hasilnya juga mungkin tidak akan sama, ya tidak akan sama dalam artian mungkin lebih lambat atau mungkin belum juga menemukan momentum gitu. Kalau misalnya Anda menjalankan bisnis ini di atas standar gitu ya, hasilnya juga tidak akan sama. Tidak akan sama dalam artian bisa lebih cepat daripada standar yang diberikan oleh peringkat-peringkat yang sudah membuktikan. Nah, itulah fungsi sebuah standar, teman-teman. Nah, standar ini kita harus tahu apa sih yang menjadi standar kita dalam menjalankan bisnis ini, supaya kita bisa menjadi seorang bronze agency, supaya menjadi seorang gold agency, supaya menjadi seorang crown agency, tentunya ada standar-standar gitu ya. Dan saya yakin teman-teman juga sudah diinformasikan oleh pengundangnya atau oleh tim leadernya masing-masing, di mana standar untuk menjadi seorang orang inti atau core person adalah seperti ini gitu ya. Presentasi, ya presentasi 15 kali setiap bulan minimal, membuat daftar nama, membuat dream book, melakukan 5 langkah sukses, dan hadir ke setiap pertemuan, baca buku positif, dan banyak lagi yang saya yakin teman-teman juga sudah diinformasikan atau di-trainingkan oleh para pengundang atau leadernya masing-masing gitu ya. Nah, tentunya apa yang menjadi standar yang sudah diberikan oleh support system dan oleh tim leader Anda, tentunya pasti ada saja momen-momen di mana Anda belum menjalankan standar tersebut. Nah, makanya wajar, kita bisa menerimanya bahwa ketika jaringan atau bisnis Anda belum terlalu berkembang, Anda cek dulu apakah Anda sudah melakukan bisnis Anda sesuai dengan standarnya atau belum gitu. Ya, bisa cek nih, misalnya jalankan bisnis ini 3 bulan ke depan ya, 3 bulan ini sudah jalankan tapi belum juga merasa maksimal. Cek dulu apakah saya sudah melakukan sesuai dengan standar di 3 bulan kemarin, seperti itu. Nah, kalau misalnya sesuai dengan standar, kami yakin sekali bisnis Anda pasti akan berkembang sesuai dengan vital sign yang telah ditentukan. Karena vital sign itu sudah terbukti dan teruji. Kita sudah rumuskan, kita sudah lakukan trial dan error selama 7 tahun menjalankan bisnis ini. Bahkan kita juga sudah belajar dari para pelaku bisnis networking dan asuransi yang telah sukses di perusahaan-perusahaan lain yang kita rangkum dalam sebuah rumusan dan lahirlah yang namanya BBC Support System. Nah, di sini kita buat standar dan standar ini akan menjadi acuan kita untuk bisa sukses sesuai dengan contoh yang ada, bahkan bisa lebih. Kalau Anda bisa menjalankan bisnis ini lebih dari standarnya, seperti itu ya. Nah, itu pengertiannya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman menjalankan bisnis ini ya cuma sekedarnya aja atau tidak sesuai dengan standar ya, cuma iseng-iseng aja, ya jangan salahkan bisnis ini atau 3 Talk ini memberikan hasil juga iseng-iseng saja sesuai dengan apa yang teman-teman lihat atau apa yang teman-teman kerjakan terhadap bisnis 3 Talk ini. Karena bisnis ini bisa memberikan apapun dan berapapun yang teman-teman usahakan terhadap bisnis ini. Kalau Anda serius, hasilnya juga sangat-sangat serius sekali. Saya rasa untuk kita melihat sebuah bisnis semacam 3 Talk ini dengan bisnis nilai aset 40 miliar ya, yang sesuai dengan yang sering sekali saya hitung, saya rasa sangat sangat penting sekali kita untuk menseriusi bisnis ini gitu ya. Karena ya kita bisa lihat sendiri di luar sana banyak orang yang jadi karyawan, kerja di sebuah perusahaan, mereka serius sekali gitu ya, pergi pagi, pulang pagi, gitu ya, pergi pagi, pulang sore, dan mereka melakukannya dengan serius dan mereka membangun aset orang lain gitu ya. Nah, sekarang kita membangun aset kita sendiri, kenapa kita nggak serius gitu? Padahal itu untuk aset kita sendiri loh. Ya, nah kebanyakan orang di luar sana seperti itu gitu loh. Jadi ketika diajak untuk datang ke sebuah pertemuan ya harus dipaksa dulu gitu kan. Ketika harus disuruh presentasi harus dipaksa dulu. Padahal ini adalah untuk membangun aset Anda sendiri gitu. Tapi kalau misalnya sudah disuruh oleh bos untuk bekerja untuk membangun aset orang lain, wah itu rajinnya minta ampun gitu kan. Makanya kan ada sebuah
sedikit kekeliruan mindset di sini, di mana kalau kita ingin memiliki sebuah bisnis ya dengan penghasilan yang fantastis, tentunya teman-teman juga harus memperlakukan bisnis ini sesuai dengan standar dari bisnis ini, yaitu teman-teman membangun aset di bisnis 3 Talk ini gitu. Ya, ini aset Anda bangun untuk diri Anda sendiri gitu. Jadi Anda harus perlakukan bisnis ini seserius mungkin. Seserius mungkin teman-teman. Hasilnya juga sudah nyata gitu kan. Terus di masa pandemik, di masa krisis pun Anda juga tetap dibayar bonusnya gitu. Ya, kita bisa melihat sekarang di berita gitu ya, perusahaan Garuda Indonesia sekalipun ya sudah terancam pilot dan akan digantikan oleh pelita air gitu ya. Dan bahkan saat ini para pilot-pilot pesawat Garuda itu rela dipotong gajinya 50% untuk mempertahankan perusahaan, teman-teman. Rela dipotong gajinya gitu ya. Nah, ini di masa pandemi. Nah, sekarang kita bisa melihat bisnis kita, CR 3 Network ini di masa pandemi seperti apa. Kita baik-baik saja dan kita justru malah mengeluarkan lebih banyak lagi promo-promo yang tentunya itu akan membakar uang uang perusahaan gitu ya, dan ini membuktikan bahwa kita ini betul-betul sehat sekali gitu. Kenapa? Karena tahun 98 pada saat krisis moneter tahun 98 saja kita bisa lewati gitu loh. Apalagi krisis semacam tahun 2020 ya, kita pasti bisa melewatinya karena kita adalah perusahaan yang sudah berpengalaman, tidak hanya sekedar perusahaan yang baru saja atau perusahaan yang besar, tapi kita sudah berpengalaman gitu. Ya, tentunya kalau terjadi krisis lagi seperti tahun 98 ya, karena kita sudah pengalaman kan tentunya kita pasti bisa melewatinya gitu ya. Nah, jadi di sana ya kita sudah berada di sebuah perusahaan yang tepat gitu kan. Dan tentunya di sini kita harus berani melihat bahwa kita berbisnis, kita membangun aset di bisnis kita ini adalah sebuah hal yang besar yang kita bangun. Jadi mindsetkan diri bahwa Anda sedang membangun aset Anda sendiri. Ya, aset puluhan miliar loh teman-teman. Jadi Anda melakukannya, Anda memikirkannya, Anda merasakannya bisnis 3 Network ini adalah rasakanlah dengan cara-cara yang maksimal seperti itu ya. Lakukan hal-hal yang maksimal di bisnis ini. Saya yakin hasilnya pasti akan sangat maksimal sekali. Nah, itu tentang standar ya. Dan sebuah standar ini pun sebenarnya harus dipertahankan teman-teman. Kadang-kadang di awal teman-teman menjalankan bisnis ini semangat ya, sesuai dengan standar dan teman-teman mendapatkan apa yang menjadi target teman-teman dalam menjalankan bisnis ini di awal. Double elite, elite, tim agensi, leader agensi, bahkan sampai kondisi bronze agensi. Nah, kadang-kadang yang saya lihat ketika di posisi pertengahan ya mereka sudah merasa puas pada pencapaian-pencapaiannya padahal belum mencapai crown agensi, di sana mereka sudah mulai melupakan standarnya. Ketika mereka mulai melupakan standarnya, kinerjanya di bawah standar dan hasilnya otomatis pasti akan minimal juga atau di bawah standar juga ya. Jadi sebenarnya kuncinya bagaimana caranya kita melakukan hal-hal yang standar dan di atas standar terhadap di sini dan mempertahankan standar kita sampai posisi crown agensi. Nanti kalau Anda sudah sampai posisi crown agensi, terserah Anda melakukan sesuai standar atau tidak. Anda mau prospek atau tidak, Anda mau rekrut orang lagi atau tidak, Anda mau bina tim atau tidak ya. Paling tidak Anda harus hadir saja di beberapa pertemuan-pertemuan besar seperti itu. Nah, itulah nasib seorang crown agensi ya, atau hadir sebuah training-training bersyarat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu teman-teman belum mencapai posisi crown agensi, perjalanan Anda ya masih harus Anda lakukan dengan sesuai dengan standar gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat mengaku bahwa saya passive income ketika masih posisi bronze ya. Memang rasanya sudah mulai passive income karena apa? Karena di bisnis 3 Network ini ketika Anda sudah posisi leader agensi, bronze agensi, apalagi tim Anda sudah berjalan sesuai dengan vital sign, Anda akan merasakan ya sedikit passive income tipis-tipis lah ya gitu ya. Anda bisa mengatur waktu Anda gitu ya. Dan di situ kadang-kadang di sana adalah jebakan bagi teman-teman yang merasa bahwa dia sudah passive income. Tapi kita perlu ingat sendiri passive income itu yang the real passive income itu ada di posisi crown agensi ya. Perusahaan sudah menghitung marketing plan-nya seperti apa, kenapa sampai posisi crown agensi sampai 8 tahapan ini karena di sana sudah dihitung ketika di posisi crown agensi jumlah pasukan, jumlah jenderalnya dan jumlah leader-leader yang aktif itu sudah pasti akan sesuai dengan standar-standar passive income seperti itu. Ya, jadi inilah pentingnya kita melakukan dan mempertahankan standar kita sampai posisi crown agensi. Nggak lama kok teman-teman. Cuman 2 tahun, 3 tahun, kalau Anda betul-betul serius jalankan bisnis ini, hal itu teman-teman pasti akan bisa teman-teman meraih, gitu ya. Nah, sekarang saya yakin teman-teman, semua orang itu pasti akan memiliki raksasa di dalam diri mereka masing-masing, gitu ya. Cuman raksasa dalam diri mereka itu pada tidur, gitu ya, dan butuh waktu untuk bangkit, gitu ya. Jadi tidak ada orang yang tidak memiliki kekuatan super. Mereka dalam artian kekuatan super dalam tanda kutip ya,
tidak ada orang yang tidak memiliki kekuatan super, tidak ada orang yang tidak berpotensi, tidak ada orang yang tidak bersemangat, ya. Nah, jadi semua memiliki raksasa dalam diri mereka masing-masing. Cuman ada yang raksasanya sudah bangkit, ada yang raksasa dalam dirinya belum bangkit gitu, ya. Nah, bagaimana caranya untuk membangkitkan raksasa dalam diri kita ini? Ya, kita kan sudah ada ya standarnya, kita harus memiliki dream book, ya. Yang perlu kita bangkitkan adalah impian kita masing-masing. Karena bisnis ini adalah bisnis bagaimana kita bisa mengcoaching orang atau membuat mereka bisa mengubah kehidupannya dari impian mereka masing-masing gitu. Ya. Jadi tugas kita sebagai seorang leader ya, bukan memotivasi mereka tapi bagaimana membangkitkan impian mereka. Ya, dream building gitu ya. Ketika impian dari downline kita bisa bangkit, di sanalah raksasa dalam diri mereka pasti akan bangkit. Ketika raksasa dalam diri mereka bangkit, saya yakin mereka pun pasti akan heran kenapa mereka bisa melakukannya gitu. Ya. Saya juga sama, teman-teman. Saya pada saat saya melakukan bisnis ini di awal, 2 tahun 7 bulan saya melakukan bisnis ini, sekarang ini saya mikir-mikir gitu ya. Kok bisa ya gitu? Kenapa bisa ya saya melakukan 2 tahun 7 bulan itu gitu ya. Ya, heran gitu ya. Itulah tanda-tanda ketika raksasa kita dalam diri kita sudah bangkit. Dan saya yakin semua orang pasti memilikinya, teman-teman sekalian, gitu ya. Dan ketika teman-teman sudah memiliki impian yang kuat, alasan terkuat untuk bisa sukses di bisnis ini, nah, saya ucapkan selamat karena itu merupakan sebuah modal awal teman-teman atau modal utama teman-teman untuk bisa sukses di bisnis 3 Network ini. Nah, selain impian, ada nggak lagi pemicu-pemicu untuk kita bisa keluar dari zona nyaman kita gitu ya? Nah, selain kita memiliki impian yang besar, kita memang butuh yang namanya lingkungan, teman-teman. Di mana lingkungan ini yang akan membuat kita konsisten mempertahankan standar kita gitu. Ya, lingkungan akan membuat kita konsisten mempertahankan standar kita atau membuat kita di atas standar. Nah, ketika Bapak Ibu teman-teman berada di zona nyaman, teman-teman pasti harus memaksakan dirinya dulu. Nah, dalam hal memaksakan diri ini tentunya pasti tidak akan nyaman. Pasti akan ya sedikit sakit, ya sedikit melelahkan gitu ya. Sedikit frustasi untuk sesuatu yang di luar zona nyaman kita gitu. Ya, anggap contoh gini deh. Teman-teman yang terbiasa gosok gigi pakai tangan kanan, coba deh mulai besok pagi teman-teman menggosok gigi pakai tangan kiri. Gimana rasanya? Pasti di luar zona nyaman kan? Pasti tidak nyaman, tidak terbiasa gitu ya. Nah, itu baru hal sederhana. Misalnya nih teman-teman, mulai besok ya harus bangun pagi, misalnya bangun jam 2 pagi misalnya. Nah, awalnya pasti akan nggak nyaman, tapi kalau lama-lama ketika kita paksa terus akhirnya bisa dan akhirnya terbiasa. Nah, semua orang pasti bisa melakukan hal seperti ini. Karena semua orang punya tingkatan zona nyaman mereka masing-masing. Ya, ada yang tingkatan zona nyamannya misalnya level 5 gitu ya. Orang yang tingkatan zona nyamannya level 5, mereka juga pasti akan mengejar tingkatan zona nyaman level 6. Mereka juga pasti akan keluar dari zona nyaman level 5. Dan itu juga tidak akan nyaman, teman-teman. Ya, sama juga seperti saya berada di zona nyaman saya di Crown Agency. Nah, saya tidak boleh terus-terusan berada di zona nyaman level Crown Agency ini, saya harus keluar dari zona nyaman saya. Ya, kalau saya berada di zona nyaman di level Crown Agency ini artinya saya sudah mencapai di puncak gitu. Nah, ketika kita sudah mencapai di puncak, tinggal ngapain? Kan tinggal turun, Bapak Ibu, ya. Nah, hati-hati kalau kita merasa sudah mencapai di puncak, itu artinya selanjutnya tinggal turun. Nah, kalau Bapak Ibu teman nggak mau turun, jangan pernah merasa mencapai di puncak, ya. Selalulah berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Ya, ketika mencapai suatu hal, misalnya pencapaian A gitu ya, jangan merasa berada di titik puncak. Saya harus mencapai, pasti akan ada titik lebih tinggi lagi. Akan ada titik lebih tinggi lagi seperti itu. Ya, jangan pernah merasa mencapai puncak karena ketika kita sudah merasa mencapai puncak, setelah itu saatnya untuk turun. Ya kan nggak ada puncak lagi gitu kan. Nah, jadi kita perlu waspada di sana dan itulah pentingnya kita seni dalam mengelola zona nyaman. Nah, itu penting sekali. Oke. Nah, sekarang di sini ketika Anda bisa keluar dari zona nyaman Anda, zona nyaman level 1 misalnya ke zona nyaman level 2, di zona nyaman level 2 ini akan menjadi zona nyaman baru Anda gitu ya. Nah, ketika Anda sudah di zona nyaman baru ini, tentunya tetap Anda harus mencari zona nyaman yang lebih level berikutnya gitu ya. Misalnya nih saya sudah posisi browse agensi, Anda merasa sudah puas di browse agensi. Anda cari zona nyaman level berikutnya apa nih? Oh, saya harus cetak nih 5 browse agensi di jaringan saya gitu. Ya, itu zona nyaman baru. Seperti saya Crown Agency, saya harus cetak Crown Agency di jaringan saya. Target saya tahun ini berapa Crown Agency, target saya 2 tahun lagi berapa Crown Agency. Itulah yang membuat saya keluar dari zona nyaman saya dan menuju zona nyaman yang baru gitu.
Oke. Nah, sekarang gini, bagaimana caranya untuk bisa keluar dari zona nyaman, ya? Jadi banyak ya, lingkungan, ya, terus kita ketemu leader yang tepat atau mentor yang tepat, yang terus membimbing kita supaya kita bisa keluar dari zona nyaman. Namun yang namanya upline atau leader Anda tidak selamanya bisa menemani Anda, gitu. Ya, tidak selamanya, karena upline Anda pasti akan memiliki jaringan yang berkembang pesat. Nah, maka dari itu ada yang namanya support system, ya. Support system inilah yang akan menjadi acuan Anda untuk Anda bisa ikuti. Oke, upline Anda yang akan membimbing Anda menduplikasikan dan mencetak Anda menjadi leader supaya Anda juga bisa melakukan hal yang sama, mencetak leader-leader berikutnya di jaringan Anda. Dan setelah itu support system yang akan mengelola semua, ya. Nah, itu. Nah, selain itu juga sebenarnya ada cara untuk kita bisa keluar dari zona nyaman, ya. Selain kita di mentoring, selain kita berada di lingkungan yang tepat, kita juga harus punya yang namanya kuda hitam kita, gitu ya, atau sparring partner. Nah, sparring partner ini artinya kita harus punya rival, ya, rival mungkin di dalam sebuah perlombaan atau di dalam sebuah kompetisi, gitu ya. Itu yang akan membuat teman-teman akan tidak terlalu fokus dengan masalah, gitu. Ya, karena teman-teman sudah fokus bagaimana caranya untuk memenangkan sebuah perlombaan. Ya, sama seperti gini, mungkin teman-teman pernah mengendarai mobil, gitu ya. Dan saya yakin kecepatan teman-teman maksimal paling tidak 100 atau 110, 120. Dan itu pun nggak lama, gitu ya, ngebut, besok ngerem lagi, ya, ngebut, ngerem lagi, gitu ya. Ya, pernah nggak teman-teman itu kecepatan 100 dalam waktu 10 menit deh, 100 terus, gitu ya. Saya rasa belum pernah, saya pun belum pernah, teman-teman. Namun, ketika teman-teman sedang mengejar, ada mobil hitam di depannya, dan mobil hitam itu ngebut banget, gitu, dan teman-teman harus mengikuti mobil hitam itu, harus terus berada di belakang mobil hitam itu, gitu ya, atau harus menyalip mobil hitam itu. Teman-teman tidak akan sadar, walaupun mobil hitam itu kecepatannya 120 kilometer per jam, saya yakin teman-teman juga nggak akan sadar nginjek gasnya sampai 120, 130 gitu. Karena fokusnya sama si mobil hitam, ya. Apa yang terjadi kalau mobil hitam ini dihilangkan? Yang terjadi adalah kecepatan mobil teman-teman tidak akan lagi 120, 100, 100 sampai 120. Ya paling enggak 80, 100, 80 lagi, 100 lagi, itu yang terjadi. Nah, itulah fungsinya mobil hitam yang ada di depan Anda, ya. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya sebuah kompetisi, ya, kompetisi yang membuat Anda selalu berada di atas standar, teman-teman. Oke. Ini yang sangat penting sekali dan menarik sekali, teman-teman, ya. Jadi kita buat sebuah kompetisi di mana kalau Anda sudah berada di arena kompetisi ini, ya, bagaimanapun kondisi Anda, ya, Anda akan dipaksakan untuk melakukan hal di standar Anda atau di atas standar. Ya, jauh misalnya jauh dari Anda misalnya mencari juara atau apa. Tapi yang penting Anda berada di dalam komunitas atau di kompetisi ini, saya yakin teman-teman juga pasti akan secara tidak sadar pasti akan menginjak gas dengan kecepatan melebihi kecepatan normal teman-teman gitu. Ya walaupun nggak juara gitu ya. Nah, itulah fungsi dari kompetisi ini, teman-teman. Oke. Nah, maka inilah alasan kenapa kita membuat Fine Tree Competition. Karena dalam Fine Tree Competition ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan atau menaikkan kartu pikiran Anda. Ya, salah satu cara untuk membangunkan raksasa di dalam diri Anda. Yang mungkin selama ini sudah telah tertidur gitu ya. Dan kita bangunkan nih dengan Fine Tree Competition ini. Oke, nah Fine Tree Competition ini kita sudah lakukan selama dua kali ya. Dan ini yang ketiga, di mana angkatan-angkatan yang kemarin sudah membuktikan gitu ya, dan sudah membuktikan mereka bisnisnya berkembang sangat pesat sekali, momentumnya luar biasa, dan banyak yang testimoni bahwa ketika masuk ke Fine Tree Competition ini mereka merasa mereka melakukan hal yang maksimal gitu ya. Mereka melakukan hal yang maksimal karena berada di lingkungan yang memaksa mereka untuk melakukan hal-hal di luar standar mereka. Oke. Nah, hari ini ya adalah sebuah preview singkat Fine Tree Competition yang ketiga ya, di mana Fine Tree Competition ini kita adakan setiap 2 bulan sekali. Kemarin kita adakan di periode Agustus ya. Sekarang kita adakan di periode November. Di mana periode kompetisinya dari tanggal 5 November sampai 18 November. Dan di sini penilaian poin juara sejak closing, ini ada beberapa penilaian ya untuk juara dan kelulusan. Untuk penilaian poin juara itu akan dinilai sejak periode omset November, jadi tanggal 19 sampai 18 November. Dan untuk penilaian poin kelulusan itu sejak periode kompetisi. Oke, ini bedanya ya. Tanggal 5 sampai 18 November. Di sini kita akan melakukan kompetisi tidak lama-lama karena standarnya psikologinya yaitu kompetisi kalau kelamaan juga pasti akan bosan gitu ya. 14 hari adalah hari yang cukup untuk teman-teman bisa
keluar dari zona nyaman Anda ya. 14 hari. Dan di sini nanti akan ada juga fasilitas-fasilitas yang teman-teman bisa dapatkan di acara Fantri Competition ini. Antara lain yang pertama, teman-teman bisa mengikuti leadership training yang akan dibawakan oleh Platinum Agency dan Crown Agency. Dan semua peserta itu boleh ikut dalam leadership training ya. Lulus nggak lulus boleh ikut semua nih di leadership training yang akan diadakan di tanggal 19 nanti ya, setelah activity Fantri Competition selesai. Berikutnya hadiah uang saku PPKM ya, karena sekarang masih PPKM nih. Kita akan kasih hadiah reward uang saku PPKM bagi para ranking 1 sampai 5. Saya akan jelaskan detailnya. Berikutnya undian uang saku PPKM bagi peserta yang lulus. Kita akan undi juga bagi Anda yang tidak mendapatkan juara. Jangan khawatir, yang penting Anda lulus saja, Anda akan berkesempatan juga mendapatkan uang saku PPKM dalam bentuk pengundian. Nah, investasinya sangat murah sekali, teman-teman. Hanya 25.000 ya. Teman-teman bisa bandingkan dengan pelatihan, workshop, atau seminar luaran sana, itu biayanya bisa jutaan bahkan sampai puluhan juta. Dan itu pun cuma sehari 2 hari ya. Ini kita 14 hari loh. Kita sudah siapkan lingkungannya, kita sudah siapkan bagaimana administrasinya untuk membuat Anda berkompetisi di sini gitu kan. Dan ada leadership trainingnya gitu. Yang tentunya kalau menurut saya sih harganya ini bukan 25.000 gitu ya, 25 juta nih harganya gitu. Ya cuman di sini karena kita disupport oleh support system gitu ya. Nah, disinilah teman-teman bisa mendapatkan sebuah training dahsyat ini dalam harga yang sangat-sangat murah sekali. Early bird-nya ya, di sini ada tiket early bird juga 20.000 sampai tanggal 31 Oktober. Jadi lagi 2 hari ya. Sekarang 29, besok 30, lusa tanggal 31. Pastikan Anda segera mendaftar, hubungi para leader Anda masing-masing, dan nanti tanggal 5 kita akan mulai berkompetisi. Oke, nah bagaimana? Ini sekilas tentang teknisnya, nanti saya akan jelaskan pada saat technical meeting. Kalau nggak salah di tanggal 3 ya, 1 atau 3. Ya, ada beberapa kali technical meeting, yang Anda harus tetap ikuti, dan saya akan ulang-ulang technical meetingnya, karena kalau sekali technical meeting, saya yakin Anda pasti akan memahami cuma setengah saja gitu ya. Nah, untuk teknis kelulusan Fantri Competition itu sebenarnya syaratnya itu memenuhi salah satu dari standar berikut. Ya, khusus kelulusan submit tanggal 5 November sampai 18 November 2021. Di sini kalau teman-teman dalam rentang tanggal 5 November sampai 18 November tersebut bisa merekrut pribadi minimal 3, teman-teman dikatakan lulus. Atau dalam rentang 5 November sampai 18 November 2021, kalau misalnya nggak bisa rekrut pribadi 3, teman-teman bisa ganti dengan membantu 3 downline merekrut 3. Nah, teman-teman juga bisa dikatakan lulus. Oke. Nah, berikutnya, hak peserta yang lulus Fantri. Ketika teman-teman sudah lulus, ada beberapa hak yang teman-teman bisa dapatkan. Yang pertama, berhak mengikuti undian uang saku PPKM. Ya, jadi akan ada undian bagi teman-teman yang lulus tapi tidak dapat juara. Berikutnya, berhak mengikuti virtual leadership training tanggal 19 November. Ya, kalau ini semua berhak ya. Dan berikutnya mendapatkan sertifikat kelulusan Fantri Competition. Seperti Fantri Competition yang sebelum-sebelumnya. Bagi Anda yang terus lulus di setiap Fantri Competition, Anda kumpulkan sertifikat Fantri Competition ini, ya. Saya berani garansi, teman-teman, saya berani garansi, Anda mengumpulkan sampai 20 sertifikat kelulusan aja, Anda sudah posisi Crown Agency. Saya berani garansi. Nah, bagi Anda yang sekarang mungkin ada yang sudah punya 1 sertifikat kelulusan, ada yang sudah punya 2, dan Anda ikut lagi yang 3 ini, kumpulkan sampai 20 sertifikat kelulusan, saya garansi 100% Anda pasti sudah posisi Crown Agency. Oke, kumpulkan terus. Kalau misalnya sudah 20 sertifikat, Anda belum Crown Agency, cari saya tadi ya. Ya karena saya sudah hitung-hitung nih, saya sudah prediksi bahwa membutuhkan di bawah 20 lah, tapi saya kasih standar 20. Anda pasti sudah Crown Agency ya. Nah, kenapa? Karena dengan Anda mengumpulkan 20 sertifikat kelulusan ya, Anda secara otomatis sudah mempertahankan standar Anda secara konsisten. Dengan mempertahankan standar Anda bahkan di atas standar secara konsisten, ya 20 kali gitu ya, saya kan Anda pasti akan bisa jadi Crown Agency. Nah, itu hitung-hitungannya ya. Nah, berikutnya untuk teknis juara Fantri Competition. Di sini teknisnya adalah submit sejak awal periode. Nah, untuk kelulusan agak berbeda dengan juara. Kalau juara itu dihitung sejak jauh-jauh hari ya, sejak sebelum Fantri Competition juga dihitung. Bagi Anda yang sudah ada rekrutan, ada submit gitu ya, di situ akan dihitung ya sejak awal November, awal periode November yaitu tanggal 19 Oktober. Oke, itu dihitung tuh. Nah, berikutnya data rekrut pribadi yang valid lah bukti submit MOBIS dan bukti transfer. Nanti akan kita bahas di technical meeting, lebih detail lagi ya. Data bantu rekrut yang valid lah bukti submit MOBIS, bukti transfer, scan surat pernyataan, dibantu upline. Nanti kirimnya kemana? Kirimnya ke WhatsApp BBC admin.
akan ada format pengirimannya. Pastikan Anda juga harus mengirim sesuai dengan format pengiriman supaya Anda bisa langsung mendapatkan poin update Anda. Jadi setiap hari akan diupdate poin Anda, ya. Dan penentuan juara-juara dan urutan ranking-ranking poin juga akan diupdate setiap hari. Anda juga akan masuk ke dalam grup private Finetree Competition, dan di sana Anda akan bersaing dengan ratusan peserta Finetree Competition, ya. Di sana Anda akan melihat gesekan yang sangat luar biasa, ya. Oke. Nah, ini dia. Ini yang menarik, ya. Selain Anda bisa mengikuti trainingnya, selain Anda bisa memacu sikap mental Anda gitu, ya. Banyak manfaat yang Anda bisa dapatkan dari Finetree Competition ini. Selain banyak manfaat itu, Anda juga mendapatkan hadiah untuk para juara Finetree Competition. Dan untuk hadiah para juara Finetree Competition ini kita golongkan menjadi 2 kategori kelas gitu, ya. 2 kategori kelas. Kelas yang pertama yaitu level agensi sampai leader agensi. Itu akan bersaing. Bagi Anda-Anda yang level agensi sampai leader agensi ini akan bersaing dalam satu kelas. Oke. Jadi Anda tidak akan bersaing atau rebutan poin sama level bronze ke atas gitu, ya. Karena kelas yang kedua ini level bronze agensi sampai crown agensi ini mereka bersaing di kelas yang kedua. Nah, jadi pisah, ya, dan rankingnya pun akan ada 2 jenis. Ranking pertama untuk kelas ini semua sama, ya, semua sama, ya. Ranking 1 untuk kelas agensi sampai leader agensi dapat uang saku PPKM 1 juta, lumayan. Lumayan banget, ya. Ranking 2 uang saku PPKM 700.000, ranking 3 uang saku PPKM 500.000, ranking 4 uang saku PPKM 300.000, ranking 5 uang saku PPKM 200.000. Untuk bronze agensi sampai crown agensi, ranking 1 uang saku PPKM 1 juta, ranking 2 uang saku PPKM 700.000, ranking 3 uang saku PPKM 500.000, ranking 4 uang saku PPKM 300.000, ranking 5 uang saku PPKM 200.000. Dan undian untuk peserta yang lulus Finetree Competition dan untuk yang sudah mendapatkan juara tidak berhak mengikuti undian, ya. Kita bagi-bagilah, ya, sama peserta yang lain yang lulus, ya. Di sini kuota pengundian 10 kali, masing-masing hadiah uang saku 100.000. Nah, ini, ya, untuk undian dan untuk hadiah. Dan sebenarnya yang paling penting ketika Anda bisa dapat juara ini adalah hal yang luar biasa, ya, reward tambahan untuk Anda. Tapi yang paling penting adalah yang paling mahal adalah harga diri, teman-teman, ya. Nah, itu yang paling penting sekali. Jadi jangan sampai Anda ketika masuk ke Finetree Competition ini jangan sampai Anda tidak lulus. Pastikan Anda lulus. Anda harus sesuai dengan standar Anda seperti itu, ya. Jadi betul-betul Anda manfaatkan Finetree Competition ini untuk mengajak semua tim Anda untuk ikut di Finetree Competition ini, ya. Nanti pada saat technical meeting saya akan kasih tahu bagaimana strateginya ketika Anda mengajak tim Anda ke Finetree Competition, Anda bisa lebih mempercepat momentum bisnis Anda, mempercepat pergerakan dari bisnis Anda, ya. Jadi manfaatkan, gunakan event Finetree Competition ini untuk peledakan